Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Giovanni dengan NIM 2410 6050044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ulumul hadis. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Sebelum masuk kepada cabang-cabang ulumul hadis, kita harus mengetahui pentingnya mempelajari ulumul hadis. Ulumul hadis sangat penting untuk menjaga keaslian hadis, membantu membedakan antara hadis sahih, hasan, dan doif, serta memastikan umat Islam mengamalkan ajaran yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ulumul hadis menunjang pemahaman Islam karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga membantu penerapan ajaran Islam dengan tepat. Ilmu ini juga mencegah kesalahpahaman dengan menyaring hadis palsu atau lemah yang beredar di masyarakat. Ulumul hadis mendukung kajian ilmu keislaman lain seperti fikih, tafsir, dan akidah yang sangat bergantung pada hadis. Dengan memahami ulumul hadis, umat Islam dapat lebih kritis dalam menerima hadis dan memperkaya pemahaman agama secara menyeluruh. Selanjutnya adalah peran ulumul hadis. Peran-peran ulumul hadis sebagai berikut. Yang pertama adalah ulumul hadis memberikan metode ilmiah untuk menilai kredibilitas perawi dan isi hadis, sehingga hanya hadis yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang kedua yaitu membantu penyusunan hukum Islam. Dalam ijtihad, ulama menggunakan hadis sebagai salah satu dasar hukum Islam. Ulumul hadis memastikan bahwa hadis yang dijadikan rujukan adalah hadis yang otentik. Yang ketiga, meminimalisasi kesalahpahaman. Dengan mengkaji hadis secara mendalam, umat Islam dapat memahami makna sebenarnya dari hadis yang seringkali memiliki konteks tertentu, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerapannya. Cabang-cabang ulumul hadis sendiri yaitu ada ilmu rijalul hadis, ilmu jahr wa ta'dil, ilmu mustalah hadis, ilmu takhrij hadis, ilmu i'lal hadis, dan ilmu gharibul hadis. Yang pertama yaitu ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis merupakan ilmu yang sangat penting posisinya dalam mengetahui kondisi para rawi, karena dalam ilmu ini dijelaskan riwayat hidup perawi, mazhab yang dipegang, serta keadaan para perawi dalam menerima hadis. Kitab yang digunakan, kitab Tarikh Al-Ruwat, ini berisi sejarah perawi hadis, membahas tentang kapan, di mana seorang rawi dilahirkan, dan siapa ia menerima hadis, siapa yang pernah mengambil hadis daripadanya, dan diterangkan pada di mana dan kapan ia wafat. Yang kedua adalah ilmu takhrij hadis, yaitu ilmu yang membahas metode melacak dan menemukan sumber asli suatu hadis dalam kitab-kitab hadis. Tujuan ilmu ini yaitu memastikan hadis memiliki asal-usul yang jelas dan mengetahui apakah hadis tersebut telah diriwayatkan dalam kitab-kitab yang terpercaya. Kitab-kitab rujukan utamanya yaitu adalah kitab-kitab takhrij seperti Al-Mu'jam Al-Mufahros li Alfaz Al-Hadis dan Tuhfat Al-Asraf. Ilmu takhrij ini memiliki 3 metode, yaitu yang pertama mencari hadis berdasarkan lafadznya, yaitu menggunakan kata kunci tertentu dalam kitab-kitab hadis. Yang kedua, mencari hadis berdasarkan perawi, yaitu menelusuri jalur periwayatan hadis dalam sanadnya. Yang ketiga, mencari hadis berdasarkan tema atau topik, yaitu menggunakan indeks hadis dalam kitab-kitab tematik. Ilmu yang ketiga adalah ilmu i'lal hadis, yaitu ilmu yang membahas kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan hadis yang dapat mempengaruhi validitasnya. Pakar ilmu i'lal yaitu para ulama seperti Imam Ad-Daraqutni, Ibnu Abi Hatim, dan Imam Ahmad bin Hanbal banyak melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang memiliki cacat tersembunyi. Kecacatan yang dikaji dalam hadis ini yaitu sanad yang tampak bersambung tetapi sebenarnya terputus. Yang kedua, kesalahan dalam penamaan perawi yang bisa menyebabkan kekeliruan dalam validitas hadis. Yang ketiga, perbedaan redaksi dalam matan hadis yang dapat mengubah makna hadis. Yang ketiga adalah ilmu gharibul hadis, yaitu ilmu yang membahas kata-kata yang jarang digunakan atau sulit dipahami dalam hadis. Tujuannya yaitu membantu memahami makna hadis dengan menjelaskan kata-kata yang tidak umum di kalangan masyarakat awam. Kitab-kitab rujukan utamanya yaitu Gharib Al-Hadith karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan Al-Nihayah fi Gharib Al-Hadith karya Ibnu Athir. Metode dalam ilmu ini
Ada tiga, yaitu yang pertama menelusuri makna kata dalam bahasa Arab klasik, yang kedua menghubungkan kata dalam hadis dengan konteks historinya, yang ketiga menganalisis penggunaan kata dalam berbagai riwayat hadis. Selanjutnya adalah kontribusi cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijalul hadis dan jarwah wa ta'dil berkontribusi dalam menentukan kredibilitas perawi, sehingga hanya hadis yang diriwayatkan oleh orang terpercaya yang dapat dijadikan pedoman. Yang kedua, ilmu musalah hadis, yaitu memungkinkan klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya, sehingga umat Islam bisa mengutamakan hadis yang sahih. Yang ketiga, ilmu takhrij hadis, yaitu membantu peneliti dan menelusuri sumber hadis yang asli dan mengecek keabsahannya dalam kitab-kitab hadis. Yang keempat, ilmu i'lal hadis, yaitu mengungkap cacat tersembunyi dalam hadis yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, sehingga memastikan hanya hadis yang kuat yang digunakan. Yang kelima, ilmu qalibul hadis, yaitu membantu memahami kata-kata atau istilah yang jarang digunakan dalam hadis, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.